Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dikisahkan di tahun 1998, di sebuah kota kecil di Amerika Serikat, hiduplah seorang pendeta bernama Alfonso. Alfonso ini bukanlah pendeta biasa. Dia dikenal oleh banyak orang sebagai sosok yang sangat soleh dan berdedikasi penuh pada gerejanya. Sejak muda ia telah mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan dan menyebarkan ajaran agama kepada siapapun yang membutuhkan bimbingan. Bagi Alfonso, Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu dalam hidupnya. Dia menghabiskan banyak waktu dalam doa, mencari bimbingan dan kekuatan dari Tuhan untuk melayani dengan tulus. Baginya, agama adalah sumber kekuatan dan panduan hidup yang tidak tergantikan. Alfonso yakin bahwa tugasnya di dunia adalah untuk menyebarkan kasih Tuhan kepada sebanyak mungkin orang dan membimbing mereka menuju keselamatan. Keyakinannya begitu kuat, sehingga ia merasa telah menemukan tujuan hidupnya yang sejati. Namun siapa yang menyangka, di tengah kehidupannya yang damai dan penuh keyakinan ini, Alfonso akan mengalami peristiwa yang akan mengubah seluruh pandangannya tentang kehidupan, Tuhan, dan kebenaran yang selama ini ia yakini. Pada suatu sore di awal tahun 2001, Alfonso tengah dalam perjalanan menuju sebuah komunitas di pinggiran kota untuk melakukan kunjungan rutin. Hari itu ia merasa tenang, dipenuhi semangat seperti biasanya, dengan niat untuk membawa kedamaian dan kasih sayang kepada orang-orang yang hendak dikunjunginya. Namun di tengah perjalanan, peristiwa yang tak terduga terjadi. Sebuah mobil dari arah berlawanan tiba-tiba melaju kencang dan kehilangan kendali, hingga akhirnya menghantam mobil Alfonso dengan keras. Benturan keras itu membuat mobilnya terbalik dan terseret beberapa meter di jalanan. Para saksi yang melihat kejadian itu segera menghubungi layanan darurat. Saat petugas tiba di lokasi, ia ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri. Dengan segera ia dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Di rumah sakit, dokter memeriksanya dengan cermat. Mereka menemukan bahwa cedera yang dideritanya cukup serius, terutama di bagian kepala, yang menyebabkan Alfonso jatuh ke dalam keadaan koma. Kabar ini langsung tersebar ke keluarga, teman-teman, dan jemaat gerejanya. Keluarganya langsung berkumpul di depan rumah sakit. Sementara teman-teman dan para jemaatnya segera mengadakan doa bersama untuk kesembuhannya. Namun hari demi hari berlalu dan Alfonso tetap tak sadarkan diri. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik kondisi koma itu, Alfonso sedang mengalami sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dibayangkan siapapun di sekitarnya. Dalam ketidaksadaran itu, Alfonso tengah menjalani pengalaman spiritual yang kelak akan mengubah seluruh hidupnya dan keyakinannya tentang kebenaran. Saat ia terbaring dalam keadaan koma, tanpa sadar ia memasuki pengalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada suara, tidak ada warna, hanya kekosongan yang mengelilinginya. Kemudian perlahan ia merasa seperti keluar dari tubuhnya. Ia bisa melihat dirinya sendiri terbaring, tampak lemah dan tak berdaya, terhubung dengan berbagai alat medis di sepanjang rumah sakit. Di tengah-tengah kegelapan itu ia mulai melangkah, berjalan tanpa arah yang jelas, seolah-olah ada sesuatu yang menuntunnya ke suatu tempat yang belum pernah ia pahami. Setelah berjalan cukup lama, tiba-tiba di kejauhan Alfonso melihat seberkas cahaya. Cahaya itu tampak begitu terang dan memancarkan kehangatan yang begitu menenangkan. Meskipun cahayanya kuat, Alfonso tidak merasa silau atau takut. Sebaliknya, ia merasa tertarik dan perlahan-lahan mulai mendekat. Semakin dekat Alfonso ke cahaya itu, semakin ia merasakan kedamaian yang sulit ia jelaskan. Semua rasa cemas, takut, dan ragu seolah menghilang. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ini adalah panggilan Tuhan? Apakah cahaya ini adalah kehadiran Tuhan yang selalu ia rindukan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar dalam pikirannya saat ia mendekati cahaya tersebut. Namun jawaban yang akan ia temukan dalam pengalaman ini ternyata jauh dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika Alfonso sudah dekat dengan cahaya itu, sosok bercahaya mulai tampak jelas di hadapannya. Sosok tersebut berdiri dengan tenang, memancarkan aura kehangatan dan kasih yang tak terlukiskan. Alfonso segera mengenali sosok itu sebagai Tuhan Yesus. Hatinya penuh dengan rasa syukur dan ia berlutut di hadapan cahaya yang ia yakini sebagai Sang Juru Selamat. Dengan suara gemetar dan penuh emosi, Alfonso berkata, "Tuhan Yesus, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Terima kasih telah memanggilku ke sini. Aku tak pernah merasakan kedamaian seperti ini seumur hidupku." Dalam kegembiraannya, Alfonso mengungkapkan semua doa dan harapan yang selama ini ia simpan di dalam hatinya. Ia merasa seperti anak yang kembali ke pangkuan ayahnya setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Namun dalam ketenangan itu, sosok bercahaya tersebut mulai berbicara kepadanya dengan nada lembut dan penuh dengan makna, memberikan pesan yang akan mengejutkan Alfonso dan mengubah seluruh pandangannya.
Pesan dari sosok bercahaya itu terus menggema di benak Alfonso, menembus keyakinan yang selama ini ia genggam erat. Nama Nabi Muhammad yang disebutkan dalam pengalaman